Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Ar-Rahmah, yang mana pada malam hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ustadz Sukarman dari Lubang Buaya, kemudian Ustadz Fahmi Al-Katiri dari Pondok Ranggon, serta Ustadz Wisnu, serta ustadz-ustadz lainnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam acara ini. Serta tak lupa, marilah bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang berbahagia, kita mengetahui bahwa banyak sekali anak-anak muda ini sekarang ini sangat menjauhi daripada ilmu. Oh begitu? Marilah bersama-sama kita perhatikan bahwa yang namanya HP itu sudah menjadi sebuah ketakutan untuk orang tua kita, termasuk saya juga. Jadi perhatikanlah anak-anak kita semuanya, terutama anak-anak muda, bahwa mereka adalah generasi penerus untuk kita. Di sini saya akan menampilkan yaitu masalah kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hendaknya marilah bersama-sama kita memperhatikan putra-putri kita. Ketahuilah bahwa pengganti kita adalah mereka. Sehingga marilah bersama-sama kita mendidik mereka. Jangan lupa mendidik dengan ilmu-ilmu agama, karena yang kita ketahui bahwa Al-Quran yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Itu merupakan sebuah teguran secara tidak langsung untuk kita semuanya. Kita selaku orang tua, kita selaku pendidik untuk anak-anak kita, karena kita ketahui. Dan marilah bersama-sama kita ketahui bahwa terutama untuk ibu-ibu, ya Bu ya? Ya Bu, dengar Bu. Jadi tempat madrasah yang pertama adalah ibu. Disitulah makanya sangat diperhatikan sekali untuk ibu-ibu untuk mendidik anaknya. Jangan lupa kita harus mengedepankan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu banyak sekali, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, serta ilmu fikih. Nanti dikupas lagi, ada lagi itu bahasa Arab. Jadi bersama-sama marilah kita bersama-sama bisa untuk katakanlah kita mengedepankan anak-anak kita, karena mereka adalah aset kita. Ingat bahwa generasi penerus yang akan datang, bagaimana kita yang akan membentuknya pada saat ini. Jadi Rasulullah selalu mengedepankan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
Jadi mari kita footnote atau kita garis bawahi kata-kata Rasulullah tersebut, yang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Di sini kita harapkan bahwa putra-putri kita bisa mencintai ilmu agama. Ustaz, kok kenapa sih ilmu agama saja? Bagaimana dengan ilmu umum? Yang utama dan yang pertama adalah anak-anak kita agar mereka kenal dengan Al-Quran. Kok begitu sih Ustaz? Ingat, jangan lupa usahakan agar kita melatih mereka untuk bisa dalam surah Al-Fatihah. Kok gitu Ustaz? Ya, kenapa? Perhatikanlah. Karena kalau kita mengajarkan kepada mereka, nanti kita sendiri akan merasakannya. Ingat sekali ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ikutin tuh anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek lagi. Jangan bosan-bosan, terutama ibu ya Bu ya. Ya Bu. Nah, disitulah letak daripada kaum ibu. Masya Allah, Masya Allah. Saya katakan sekali lagi Masya Allah. Karena apa? Biar nanti anak-anak kita terasa tuh, oh iya, yang ngajarin gue pertama kali mak gue, tapi nanti ingetnya kalau udah gede kan kayak gitu. Tapi ingatlah bahwa itu nanti akan terasa pada mereka. Kita pun akan terasa bahwa terhadap orang tua kita. Kenapa? Kok begitu sih? Jadi kalau orang itu masih ada, itu belum terasa. Tapi begitu dia sudah innalillah, baru deh kita ingat, ya Allah, baik banget mak gua. Ya Allah, baik banget bapak gua, gitu ya. Ya Bu, ya, Pak, ya. Bukan begitu? Bukan, gitu ya. Jadi coba diusahakan, maksimalkan untuk kita mendidik anak-anak kita ilmu agama yang penting dulu. Kemudian baru ilmu umum. Dan hendaknya kita bisa yang tadi saya katakan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Alhamdulillah, 100.000 buat dia. Alhamdulillah ya. Jadi balik ke tema yang utama, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Perhatikanlah bahwa hal itu sangat penting sekali untuk kita. Jadi menuntut ilmu itu sepanjang hayat kita. Kok begitu sih Ustaz? Ya, karena apa? Walaupun kita sudah berumur, kita harus menuntut ilmu terus, ya. Karena tadi itu menuntut ilmu itu fardu apa tuh? Kifayah. Fardu ain apa fardu kifayah? Nah, fardu ain. Jadi tadi ada yang mau itu tuh sedikit-sedikit tuh mau nyampingin. Alhamdulillah ada yang ini juga fardu ain gitu ya. Jadi kembali ke situ lagi, ingat. Jadi hendaknya kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Teruslah kita terus belajar hingga sampai ajal menyebut kita. Jadi terkadang utamanya untuk anak-anak kita untuk membiasakan diri hal itu. Ingatlah bahwa yang harus diperhatikan kepada mereka, yang terberat adalah musuh utamanya apa Bu? HP, betul ya. Zaman sekarang ini yang terberat itu HP. Jadi hampir saya dengar kalau lagi kumpul di sekolah nih, ibu-ibu kasah kusuk deh, bapak kasah kusuk. Masya Allah. Tahu-tahu anak saya begini. Kenapa sih Bu? Susah untuk belajar. Loh, tanya lagi, dia ngaji nggak Bu? Baca Quran nggak Bu? Gitu. Yang saya utamakan adalah masalah membaca Qurannya. Kenapa? Kalau anak itu membaca Quran, insya Allah ada tamengnya, ya. Jadi kejadian waktu di Ciliwung, ini anak tawuran nih. RW saya tuh yang saya dampingin, kagak usah pusing, tuh anak suruh ngaji aja, gitu loh. Ini benar kejadian ya. Jadi di Jalan Raya Conde, terus ya subhanallah karena kita saling tiktokan lah sama RW gitu ya. Jadi
Alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena benteng buat mereka adalah yaitu mengaji. Kalau bagi kami ya, karena apa? Dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka mereka paling tidak mengurangi daripada tawuran-tawuran yang sekarang terjadi di situ. Jadi kita berangkat dari hadis yang tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Kemudian juga ingatlah bahwa yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat, ilmu darajat, ya, memiliki ilmu. Yakinlah akan hal itu. Jadi marilah bersama-sama kita bisa mengajak anak-anak kita untuk tetap belajar, tetap semangat untuk belajar, tetap kita perhatikan untuk belajar. Karena apa? Kita juga tidak mau meninggalkan generasi-generasi tertinggal yang utama itu, ya. Jadi tetaplah kedepankanlah ilmu agama, dan mereka pun ilmu umum juga tetap belajar. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, saya minta pada diri saya dan untuk jamaah sekalian, marilah memperhatikan anak-anak kita untuk tetap belajar agama, tetap belajar agama, tetap belajar agama, serta silahkan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena apa? Insya Allah dengan ilmu itu Allah akan tinggikan derajatnya. Para jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar adalah dari Allah, yang salah itu dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.